Sobat Widya Pena, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Widya Pena. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu orang tua dari dua orang anak yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Nah, kita akan berbincang-bincang nih mengenai pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Kita simak yuk, siapa sih yang akan saya wawancarai? Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam Ibu. Malam. Kami dari Sahabat Pena, Widya Pena akan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran daring dari sisi orang tua. Sebelum saya mulai wawancara, boleh saya tahu untuk nama lengkap dan identitas Ibu dulu ya? Yes. Nama saya Kartika, saya ibu dari dua orang anak, kelas 6 SD dan kelas 2 SD. Oke, baik Ibu. Jadi teman-teman Sahabat Pena, Ibu Kartika ini memiliki dua orang anak, yaitu kelas 2 SD dan kelas 6 SD. Bagaimana kalau sekarang kita bincang-bincang mengenai pembelajaran daring dari sisi orang tua? Oke, baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara Ibu untuk menanggulangi rasa kangen anak terhadap sekolah? Karena seperti yang kita ketahui, sebelum masa pandemi ini, anak-anak pasti setiap hari datang dan pergi ke sekolah untuk pembelajaran, bertemu dengan teman-temannya. Bagaimana Ibu? Kalau saya, kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi bisa menemani mereka terus ya. Jadi, untuk pembelajaran agar dia tidak kangen sekolah, itu saya berikan mereka kegiatan-kegiatan yang positif, yang mungkin bisa mengobati rasa rindunya mereka kepada teman-teman. Misalnya saya ajak dengan kegiatan belajar memasak, dengan kegiatan mungkin belajar kegiatan yang lain-lain. Lalu juga mungkin nanti anak-anak juga saya izinkan untuk video call dengan teman-temannya, sehingga dia bisa mengobati rasa rindu dengan teman. Baik, itu dia Sahabat Pena. Jadi dari sisi Ibu Kartika ini, beliau mengajak anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk memenuhi kegiatan yang kosong dari anak-anak itu sendiri. Oke, Ibu Kartika. Jadi saya ingin bertanya juga, apakah Ibu membuat jadwal khusus untuk mereka melakukan kegiatan sehari-hari itu, atau terserahnya mereka? Kalau jadwal khusus banget secara kita tulis seperti jadwal pelajaran di sekolah mungkin tidak. Cuma mereka sudah saya berikan tugas masing-masing, apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Pagi-pagi apa yang tugas si kakak apa, tugas si adik apa, itu juga menunjang pembelajaran karakter yang diinfokan dari sekolah. Jadi mendukung pembelajaran karakter dari sekolah mereka masing-masing. Oh, jadi setiap anak masing-masing punya porsi tugas, sendiri-sendiri iya, gitu sesuai ya? dengan kemampuannya. Oke, jadi Ibu Kartika ini memberikan anaknya tugas dengan masing-masing dari apa yang anak itu bisa. Kemudian saya ingin bertanya juga, apakah Anda menemani selalu saat anak belajar, atau kadang-kadang memberikan dia waktu untuk sendirinya dalam belajar? Kalau untuk kakak, karena sudah kelas 6 SD, dia sudah bisa belajar secara mandiri ya. Jadi mengerjakan tugasnya secara mandiri, walaupun terkadang ada yang bertanya saat dia menemukan kesulitan. Kalau untuk adik yang lebih saya temani karena dia baru kelas 2 SD. Jadi agar tidak salah gitu, saya lebih menuntun ke adik daripada si kakak. Kalau menemani full sih tidak. Jadi nanti selesainya baru kita review, kita cek salah atau betul. Berarti Ibu memberi juga waktu agar dia mandiri Ya, seperti berusaha itu ya? mengerjakan sendiri. Jadi nanti kita tinggal periksa apakah itu sesuai atau betul. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi biar tidak manja. Bagus sekali. Baik, itu dia Sahabat Widya Pena. Jadi Ibu Kartika ini memberikan ruang untuk anak-anaknya belajar mandiri. Sahabat Pena juga seperti itu ya, jangan selalu bergantung dengan orang tua. Baik Ibu, saya lanjutkan lagi. Saya ingin juga bertanya kepada Ibu, bagaimana pesan dan kesan Ibu sebagai orang tua saat mendampingi anak belajar? Kesannya ternyata jadi guru sulit juga. Sulit ya, karena mungkin berbeda saat orang tua mengajar dengan guru mengajar di sekolah. Kalau dengan orang tua, anak-anak
jadi agak lebih manja kepada orang tuanya. Kalau sama guru kan mereka tidak berani seperti itu. Cuma kesannya ya seru, satu sisi seru, satu sisi ingin cepat mereka bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa, karena kasihan mereka tidak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, tidak dapat bertemu teman-temannya, karena umur mereka kan memang harus banyak interaksi dengan orang lain, dengan teman-teman terutama. Kalau kasihan harus di rumah terus. Benar sih juga. Berarti juga saat kegiatan-kegiatan ibu juga harus terbagi ya dengan Iya, kegiatan perhatikan kita anak-anak di rumah sama juga pembelajaran. terbagi. Kadang sambil harus mengerjakan kegiatan rumah, memasak atau mengerjakan kegiatan yang lain, mereka harus nemenin mereka juga. Jadi di situ sih yang kita sebagai orang tua agak kewalahan di situ. Biasanya kita bisa pagi-pagi saat mereka sekolah mengerjakan kegiatan yang rumah tangga, sekarang harus bertambah dengan mengerjakan pekerjaan itu. Tapi sisi positifnya kita jadi punya waktu lebih banyak dengan anak-anak. Positifnya sih di situ. Jadi kita tahu ternyata anak saya begini, ternyata anak saya begini, yang mungkin di sekolah saja mereka bisa begitu, ternyata di rumah akhirnya kita menemukan itu. Baik, itu dia Widya Pena. Jadi Ibu Kartika ini benar-benar melihat dari sisi positifnya dari pembelajaran daring, membuat banyak waktu dengan anak-anak. Oke, saya juga ingin lanjut lagi, Bu. Saya ingin bertanya, di mana letak permasalahan selama pembelajaran daring ini ketika Ibu mengajar ke anak-anak Ibu? Ya itu seperti yang saya bilang tadi ya, saat orang tua mengajar, menemani mereka belajar, dengan saat belajar dengan guru mungkin ada yang sedikit berbeda dari mereka. Lihat dari segi positifnya, saya juga ingin tahu apa saja sih permasalahan-permasalahan yang muncul ketika ibu mendampingi anak belajar atau mengajarkan anak belajar seperti itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saat orang tua mengajar atau saat guru mengajar pasti ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Jadi dari orang tua mereka lebih bisa manja, lebih bisa komplain. Beda dengan saat guru mengajar, mungkin mereka akan lebih nurut kalau sama guru. Lalu terkadang masalah sinyal ya, masalah dari koneksi internetnya. Jadi terkadang saat mengerjakan soal yang berbentuk Google Form atau mengerjakan soal di link, sinyalnya agak bermasalah atau trouble saat mungkin banyak orang yang sedang menggunakan itu, jadi agak macet di situ. Jadi kadang anak saya harus ngulang ngerjain dari awal, harus log out dulu baru bisa, seperti itu sih. Berarti kendalanya di internet juga sangat keras Iya, ya. kendala banget saat ujian terutama. Saat ujian terutama. Oke, itu dia sahabat Widya Pena. Jadi selain ada sisi positifnya, ternyata Ibu Kartika juga menemukan hal-hal yang harus dipikirkan dalam mengajarkan anaknya, seperti kuota internet, kemudian mencegah anak untuk tidak manja, seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya Ibu, dari sekian lama ini masa pandemi, terus mengajarkan anak di rumah, bagi Ibu apakah efektifkah pembelajaran seperti ini? Memang kurang efektif dari pembelajaran offline ya. Jadi maksudnya pembelajaran tatap muka menurut saya yang online memang kurang efektif. Jadi kalau misal pun pandemi sudah tidak ada lagi, ada visioner mana yang dipilih, kita tetap pilih yang offline, yang tatap muka. Nah, tapi kalau dalam masa pandemi ini ya memang pembelajaran online yang lebih aman, karena terus terang kalaupun harus menyerahkan anak ke sekolah dalam masa seperti ini masih worry, masih takut karena kami sebagai orang tua juga khawatir nanti di sekolah mereka tidak terproteksi dengan baik, seperti itu. Oke, itu dia tadi. Jadi untuk Ibu Kartika sendiri mengatakan bahwa mungkin pembelajaran daring ini masih kurang efektif, karena dimana kita ketahui pembelajaran tatap muka tentunya lebih seru, lebih asik, lebih membuat sosialisasi antara siswa dan guru itu terbuka ya Ibu ya. Oke. Lalu bagaimana progres anak-anak dalam pembelajaran daring ini, Bu?
apakah ada kemajuan atau balik malah anak-anak mundur seperti itu dari tingkat kemampuannya? Kalau dari tingkat kemampuan mungkin maju, tapi tidak sepesat pembelajaran yang tatap muka, karena materi pasti sangat terbatas yang bisa disampaikan oleh guru dari tatap muka ataupun dari daring kan. Dari tatap muka pastinya lebih jelas, anak-anak lebih bisa mengerti, karena kan tidak semua anak hanya bisa membaca materi yang disampaikan guru langsung menyerap isinya. Ada anak yang harus mendengarkan penjelasan guru baru bisa menyerap apa materi itu yang anak-anak zaman sekarang mereka kurang membaca soalnya. Ya sangat kurang membaca, kemauannya untuk membaca. Jadi guru-guru kan kadang hanya memperlihatkan video tanpa kalau mendengar penjelasan langsung kan lebih enak. Jadi buat anak-anak lebih bisa menerima materi tersebut. Baik, terkait dengan progres sang anak untuk tugas-tugas anak-anak dari ibu, bagaimana? Apakah susah atau gampang, atau juga mungkin lebih bobotnya lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu, bagaimana itu? Kalau dari tugas yang selama ini diberikan oleh sekolah masing-masing, saya rasa tidak terlalu sulit, juga tidak mudah ya. Jadi terkadang guru di sekolahnya juga menyelingi. Kalau misalkan ada yang sulit juga ada, mungkin untuk suatu materi, lalu yang materi lain yang agak dimudahkan. Jadi anak-anak tidak merasa terbebani harus susah semua seperti itu. Untuk dari segi jumlah, apakah anak-anak mendapatkan tugas yang lebih banyak karena daring atau lebih sedikit karena daring? Pastinya lebih banyak ya, karena mereka kan waktu belajarnya diisi dengan mengerjakan tugas. Pastinya lebih banyak daripada selama waktu mereka offline. Jadi tugasnya lebih meningkat. Lebih meningkat. Untuk mereka itu belajar lebih banyak di rumah. Oke, baik, itu dia sahabat Widya Pena dari Ibu Kartika sendiri yang mengatakan progres sang anak juga harus tetap maju meskipun pembelajaran daring, walaupun tidak sepesat saat tatap muka. Di samping itu, Ibu Kartika juga mengatakan bahwa tugas anak-anak mereka cukup banyak karena sebagai pengisi waktu mereka di rumah saja. Baik, demikianlah sahabat Pena, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Kartika ya. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk sahabat Pena di rumah. Sekian, bye-bye.